bahwa dugaan kuat bahwa ini benar-benar salah tangkap. Jadi lucu ceritanya. Jadi menurut saksi ya, ada saksi 2 orang yang ibaratnya hampir mirip-mirip dengan Aib sama Dedek memberikan keterangan. Jadi lucu ya. Jadi ceritanya begini. Menurut ceritanya nih, ada saksi sekitar jam 1:30 pagi. Jadi jam 01.30 itu melihat para tersangka ini, terpidana ini memukul katanya 4 orang. Jam 01:30. Nah, si orang yang meninggal ini menurut cerita saksi ini katanya jam 1 pagi ingin mencari es kelapa muda. Jadi dia turun di tempat dagangnya si terpidana. Tapi yang lucunya jam 01 itu orang jual es kelapa muda nggak ada. Jadi lucu ini, katanya saya menurunkan yang meninggal ini jam 01:30 di depan tempat Pak Maman dagang. Nah, sementara Pak Maman dagang itu jam 5 sore sudah tutup. Jam 6 maghrib lah, anggaplah jam 6 maghrib tutup. Lucunya itu katanya mau cari es kelapa jam 1 pagi. Pak, kalau ada yang mengambil ATM pribadi orang tua, ngambil anak sendiri, tetap kalau bapaknya melaporkan, anaknya masuk. Gitu. Jadi kalau ada orang tua ngambil ATM bapaknya, kalau bapaknya melaporkan, masuk penjara. Ya, jadi lucu, yang di sore yang ini lucu ya. Ada saksi 2 orang yang memberatkan terpidana. Tapi lucunya saksi ini mengatakan bahwa dia turun di rumahnya dekat Kang Maman yang dagang es kelapa muda itu jam 1 pagi. Jadi jam 0:01 dia katanya mau mencari es kelapa muda. Nah, sementara Kang Maman ini nggak jual es kelapa muda jam 1 pagi. Jadi dia jual es kelapa muda itu sampai jam 5 sore. Nah, jam 6 sudah pulang. Nah, lucu ceritanya. Jadi si Kang Maman ini memang bangun dia mendengar ceritanya ada yang maling, tapi dia pukul tiang listrik, dipukul lah tiang listrik. Keluarlah, ada Pak RT keluar, ada warga keluar, ada si Salman Al-Farisi keluar. Nah, begitu mereka cari yang mencuri ini sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ketemu maling. Jadi malam itu tanggal 28 Oktober 2023 itu memang katanya ada maling, tapi ternyata begitu dicari malingnya nggak ketemu. Besokannya itu ditemukan mayat. Nah, kita tidak tahu nih apakah mayat ini ada yang menganiaya, apakah dia jatuh kepleset masuk kali. Yang jelas malam itu tidak ada penganiayaan, tidak ada pengeroyokan, tidak ada pembunuhan karena tidak ditemukan. Nah, lucunya ya, yang korban ini kata teman korban, saya mengantarkan korban mencari es kelapa muda, tapi mencarinya jam 01:00. Jadi jam 1 pagi katanya dia turun di tempat Kang Maman dagang. Nah, Kang Maman alasannya mau cari es kelapa muda. Nah, jam 01:00 yang jual es kelapa muda udah nggak ada lagi. Itu tidak ada, Pak Heri. Pak Heri, itu kasus tidak jelas. Yang penting doa kami Pak menang. Ya, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan ya. Kita sebenarnya tidak berharap bahwa saya kalau ngebela perkara bukan berarti harus menang. Tapi tujuan saya adalah kebenaran itu terungkap. Andai kata umpamanya klien saya bersalah, hukumlah dia sesuai dengan kesalahannya. Tapi andai kata klien saya tidak melakukan kesalahan, jangan dihukum. Ya. Kang Maman tersebut terpidanakah? Sekarang Kang Maman, Kang Mamat, Kang Mulyadi sama Salman sudah menjadi terpidana. Dia dihukum 7 tahun. Nah, dia dihukum 7 tahun. Padahal banyak saksi yang mengatakan malam itu mereka bersama keempat terpidana. Dan tidak ditemukan maling, tidak ada penganiayaan, tidak ada pengeroyokan, tidak ada pembunuhan. Karena semua saksi berada di TKP semua. Jadi semua saksi itu berada di TKP. Dan mereka saling menyaksikan. Apalagi yang namanya Kang Mulyadi. Kang Mulyadi itu dia bangun sebentar, keluar rumah, kembali lagi ke rumah. Nah, si Salman masuk ke ke pekarangan, ke kebun-kebun hanya 10 menit, kemudian kembali lagi nongkrong. Di situ ada saksi namanya Asep, ada. Jadi saksi banyak yang mengetahui bahwa malam itu tidak ada pengeroyokan, tidak ada maling, tidak ada pembunuhan, tidak ada penganiayaan.
Tapi lagi-lagi pengadilan berani memutus perkara, berani menghukum orang dengan berkas amburadul. Nah, ini berkas amburadul. Nah, ternyata setelah saya baca putusan, keempat terpidana sudah menolak dengan tegas bahwa mereka bukan pelakunya. Dengan alasan mereka pada saat di BAP mengalami penganiayaan. Keempat-empatnya berdasarkan putusan pengadilan semuanya menolak dan semuanya mengakui mereka mengalami penganiayaan. Nah, ini luar biasa ya kasus Soreang ini. Bahkan Salman juga hanya keluar 10 menit dan dia masuk ke rumah karena malam itu ada maling katanya, cuma malingnya nggak temu, akhirnya ngobrol-ngobrol kira-kira jam 2 jam 3 dia masuk ke rumah gitu. Saya selalu dengan ini sebuah cepat bebas, amin amin. Kebenaran dan pembenaran beda, tapi tujuan sama Peri siap. Nah, kita bukan mencari pembenaran, tapi kita ingin berusaha agar kebenaran terungkap. Jadi begini ya, saya sebagai advokat, sebagai penegak hukum, saya tidak pernah menyalahkan keadaan. Ya, keadaan sudah terjadi seperti ini, ya sudah. Kita jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi kita berusaha mengubah keadaan. Nah, kenapa kita pengen mengubah keadaan? Karena keadaan yang mereka ciptakan ini bukanlah keadaan yang sebenarnya, bukan fakta menurut kebenarannya. Nah, jadi kita berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi saya tetap akan berjuang untuk melakukan pembelaan ya terkait dengan 8 terpidana maupun 4 terpidana Soreang. 8 terpidana Cirebon saya akan berusaha sekuat mungkin, 4 terpidana Soreang saya juga akan berusaha sekuat mungkin. Apapun saya lakukan demi tegaknya keadilan dan terungkapnya kebenaran. Ya, kita jangan lelah. Tadi teman saya pada ngomong, "Bang, abang nggak capek gugat Kapolri, sidang terus, nanti akan gugat lagi Kapolda Jawa Barat." Nah, saya tidak akan capek. Saya tidak akan merasa rugi kalau tenaga saya, pikiran saya pergunakan untuk di jalan yang benar. Jadi kalau saya merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, saya tidak akan merasa rugi. Ya, besok kalau seandainya mediasi gagal, saya pastikan saya akan gugat, saya akan bawa ke peradilan Kapolda Jawa Barat dan Kapolri lagi. Saya tidak akan lelah, silakan, nggak apa-apa, tenaga saya keluar. Dan di Bandung juga hari Jumat mungkin saya akan ke Bandung juga nih. Hari Jumat saya akan ke Bandung. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama keluarganya, keluarganya keluarganya Salman. Ya, hari Jumat saya akan ke Bandung lagi untuk diskusi sama keluarganya Salman Soreang. Saya akan mendalami lagi perkaranya Salman. Ada beberapa yang pengen saya tanya di Bandung dengan keluarganya Salman. Ya, siapa saksi yang memberatkan Salman? Saksi memberatkan Salman hanya ada 2, dan saksi itu bisa saya patahkan dengan gampang karena saksi itu memberikan keterangan yang sangat tidak masuk akal. Jadi dia katanya menurunkan si korban, si yang meninggal ini jam 1.00 dengan alasan ingin mencari es kelapa muda. Padahal jalan itu jalan sepi, jalan kebun semua. Nah, jam 1 ingin mencari es kelapa muda. Di mana jual es kelapa muda jam 1 pagi? Dan juga tidak mungkin korban diturunkan di tengah-tengah hutan kalau seandainya tidak ada yang dagang. Nah, gitu. Jadi lucu kalau seandainya ada orang mengatakan saya turunkan katanya orang ini yang meninggal ini jam 1 pagi ingin mencari es kelapa muda, sementara yang dagang tidak ada di sana. Kan nggak masuk akal. Dia menurunkan orang ingin mencari es kelapa muda, tapi yang jual es kelapa muda sudah nggak dagang lagi, sudah tutup. Pak, nanti ramai bersuara esok, Pak. Iya. Terus saksi satu lagi siapa? Satu lagi saksinya kalau nggak salah siapa namanya? Nanti saya ambil berkasnya ya, sebentar ya. Jadi saksi yang memberatkan itu sebenarnya cuma ini sebenarnya sih saksi-saksi ini sebenarnya saksi nggak jelas ini. Ada
Yang jelas saksi-saksinya mah udah bisa dipatahkan lah ini. Siapa ini saksinya nih? Dedek sama siapa ini? Ntar dulu. Berry. Nah, ini dia nih. Jadi saksi itu Dedek dengan Irman. Ya, jadi saksi yang memberatkan itu adalah Irman sama si Dedek. Nah, ini saksi Dedek ya, saya bacakan nih. Bahwa hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober sekitar pukul 1, saksi bernama korban Aep datang ke Kampung Laga Sirna, Desa Kopo, Kota Waringin, Bandung dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan korban Aep ingin jalan-jalan minum es kelapa muda. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi katanya pengen minum es kelapa muda. Nah, bahwa kemudian korban Aep minta diturunkan di dekat warung kelapa muda. Sedangkan saksi ke depan mencari warung dengan tujuan membeli rokok. Padahal di sana yang jual es kelapa muda nggak ada. Tapi dia diturunkan di tempat jual es kelapa muda. Nah, lucu, ya. Nah, terus dia mencari warung. Jadi dia menurunkan si korban sendirian. Jam 1 malam, jam 1 pagi. Kemudian dia pergi katanya cari rokok. Nah, sementara di situ nggak ada warung. Ini nggak masuk akal banget. Nah, ini lain lagi nih kalau si Irman nih. Jadi si Irman ini katanya ada barang yang meninggal ini dia minjem barang. Tapi nggak dikembalikan. Akhirnya dia cari nih. Ya, kita bisa juga menduga jangan-jangan yang memberikan kesaksian ini ya dugaan kita bisa jadi dia pelaku juga, gitu. Nah, ini bahwa kemudian saksi berusaha mencari korban Aep ke daerah Warung Lobak, Tapang, Gading, selanjutnya daerah Jadi. Korban tidak ditemukan. Namun sepulang dari situ Laga Sirna ke Opong kira-kira jam 01, jam 01.30 mendengar suara korban, ampun. Suara korban ada suara Aep. Nah, ini lucu kalau dia jam 1 ngelihat, berarti ketemu sama saksi yang pertama si Dede. Aduh, lucu ini bener. Jam 1 pagi mau cari es kelapa muda. Sebentar, es kelapa mudanya sudah nggak dagang. Kasihan Sudirman ditembak, jahat polisi. Hah? Sudirman ditembak. Bagaimana Pak Sudirman yang disediakan negara tapi justru diberi hak pada Polda? Ya seharusnya pengacara yang disediakan Polda mundur dong, tahu diri. Pengacara itu ada aturannya. Kalau sudah ditunjuk pengacara nggak boleh masuk lagi. Kelapa muda kali Pak. Iya, kelapa muda. Mencari kelapa muda. Mencari kelapa muda. Nah, yang jual kelapa muda nggak ada di sana. Kelapa muda, jual kelapa muda. Jadi mencari kelapa muda dia. Bukan es kelapa muda. Di sini ini putusannya juga amburadul ini. Putusannya benar-benar amburadul ini juga. Asal tulis saja orang ini. Jalan-jalan mau minum kelapa muda. Ini tulisannya juga bingung ini, ada putusannya ini apa, ini minjem apa atau di sini nih. Datang ke rumah korban, pinjem tangan katanya. Pinjem apa ini? Bahwa hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.00 WIB, korban Aep Hadian datang ke rumah saksi dengan tujuan pinjem tangan. Pinjem tangan apa ini? Katanya nanti sore dikembalikan, namun setelah tunggu-tunggu tidak ada pengembalian. Nah, kemudian saksi berusaha mencari Aep Hadian ke warung, nggak temu. Nah, ini dia pinjem apa ini sama si yang meninggal ini? Aduh, parah ini negara kita ini, penegak hukumnya kacau udah. Masa ada lagi mencoba, ada apa sih semuanya? Siapa yang mau minum kelapa muda, Bang? Jadi ada saksi mengatakan dia mau cari kelapa muda terkait dengan perkaranya si Salman Soreang. Tapi mencari kelapa mudanya jam 1 pagi. Padahal warung nggak ada yang buka. Katanya dia turun di warungnya deket Kang Maman. Kang Maman ada terpidana nih. Jadi yang jadi terpidana jual kelapa muda bisa 24 jam. Enggak, ini bukannya 24 jam. Di situ itu jalannya sepi, nggak ada orang. Jadi jam 5 sore sudah tutup. Jadi jam 5 sore yang jual kelapa udah nggak ada lagi. Ya, jangankan di Soreang, di Jakarta aja ya, yang jual kelapa muda udah nggak ada lagi jam 12 malam. Ya, jadi teman-teman mesti tahu ya, di kota besar Jakarta mau nyari kelapa muda itu jam 12 malam udah nggak ada lagi. Nah, sekarang ada namanya
apa namanya tuh si Dede memberikan kesaksian, katanya nurunin si Aep. Ini namanya sama juga lagi, saksinya namanya si Dede, yang meninggal namanya si Aep. Ini nama Aep sama si Dede ini jadi selebriti nih. Nah ini namanya Dede nih tuh, namanya Dede, saksi Dede. Nah, yang meninggal tuh namanya Aep. Oh, Aep. Oh, Aep tuh namanya. Aep Hadian. Jadi yang meninggal namanya Aep, saksinya namanya Dede. Dede mengatakan menurunkan Aep jam 1 pagi mencari kelapa muda. Padahal yang jual kelapa muda nggak ada, warungnya tutup. Jadi buat kelapa muda itu bukanya pagi sampai sore. Kok yang meninggal Aep? Iya, yang meninggal namanya Aep. Ya, tiba-tiba hari Minggu si Aep ditemukan sudah meninggal jam 10 atau jam 11. Nah, kemudian polisi melakukan penyelidikan. Hebat ya. Jadi hebat kita ini. Kita ini punya polisi melakukan penyelidikan dalam perkara pembunuhan. Ya, kalau Pina Cirebon melakukan penyelidikannya nggak ada, langsung bisa menemukan tersangka. Kalau di perkaranya Salman tanggal 29 hari Minggu ditemukan mayat, hari Selasa sudah bisa menemukan pelakunya. Hebat nggak? Apa namanya penyidik Indonesia ini, ya? Jadi bisa melakukan penyelidikan dan bisa menentukan siapa pelakunya dalam hitungan 2 hari. Nah, padahal perlu dilakukan penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation. Di sini tidak ada hasil sidik jari. Nah, sidik jarinya bagaimana, barang yang digunakan apa, apakah ada sidik jari di tangan, di bajunya si tersangka, ataukah di bajunya si pelaku, nggak ada. Itu dulu hakim apa itu, sahabat kelapa muda gelondongan beda dengan es kelapa muda. Ya, kelapa muda, ini kelapa muda namanya. Banyak bang PH tunjukkan polisi justru merugikan klien orang yang tidak mampu. Ya, makanya gini, makanya saya sama teman-teman sudah sepakat ya, sudah sepakat teman-teman semua nanti ya, siapa saja yang memiliki, yang berhadapan dengan hukum, silakan bisa menghubungi kami ya. Apalagi memang tidak jauh-jauh dari Jakarta ya, umpamanya kayak Bandung juga masih bisa kok. Jadi teman-teman gini ya, saya kasih masukan, ketika teman-teman ya berhadapan dengan hukum, jangan mau diperiksa kalau tidak ada pengacara ya, jangan mau diperiksa kalau nggak ada pengacara. Nah, kalau teman-teman sekitar Jabodetabek, Bandung dan lain sebagainya, saya bersedia dampingi. Silakan, itu ada nomor handphone saya, nomor WA saya sudah saya cantumkan di Instagram tuh, di atas tuh ya, di profil saya masukkan WA saya. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan pendampingan, silakan hubungi ya, apalagi sekitar Jabodetabek ya, saya akan dampingi ya, apalagi permasalahan hukum serius, pembunuhan ya, pemerkosaan dan lain sebagainya, silakan. Saya juga akan membentuk nanti gerakan peduli kemanusiaan dan keadilan. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman. Jadi gerakan peduli kemanusiaan dan keadilan ini ya khusus nanti menangani ya terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi kita jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti dalam upaya menegakkan keadilan. Ya, sudah ditangkap, disiksa, diperiksa, baru diberi PH. Nah betul. Jadi Salman Soreang dan teman-teman ini ditangkap, kemudian dianiaya, sudah mengaku, baru didampingi sama penasihat hukum. Cuma mereka di pengadilan membantah. Mereka di pengadilan secara tegas, keempat terpidana ini menyatakan dengan tegas mereka mengalami penganiayaan dan dipaksa mengaku. Nah, cuma lagi-lagi hakim kita ini banyak yang tidak sehat ya, banyak yang tidak sehat. Nah, inilah yang makanya saya katakan begini ya, pengadilan itu seharusnya tidak memberikan hukuman atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan. Nah, saya ulangi nih, pengadilan tidak pantas menjatuhi hukuman atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan. Kita semua mengimpikan ya, kita semua
menginginkan ada penghormatan terhadap hukum. Bagaimana agar masyarakat ini memberikan penghormatan terhadap hukum? Satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah membuat hukum itu menjadi terhormat. Bagaimana agar hukum itu menjadi terhormat? Tentu ya, penegak-penegak hukumnya harus terhormat. Ya. Kalau penegak-penegak hukum terhormat, pasti dia akan mengeluarkan putusan-putusan yang terhormat. Ya, putusan-putusan yang memiliki rasa keadilan. Tapi kalau penegak hukumnya ya tidak terhormat, tidak tahu malu, ya, maka putusan-putusan dia pasti tidak akan terhormat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah putusan pengadilan terhadap Pina Cirebon dibuat dengan cara-cara terhormat dan putusan itu menjadi terhormat? Apakah putusan pengadilan Salman Al-Farisi dan teman-teman putusannya putusan terhormat? Apakah dibuat dengan cara-cara terhormat? Nah, ini yang perlu kita uji. Kalau penegak hukum terhormat, menjaga harkat dan martabat sebagai seorang penegak hukum, ya, profesi yang mulia, pasti penegak hukum itu akan mengeluarkan putusan, akan mengeluarkan pendapat, akan mengeluarkan penetapan-penetapan yang terhormat. Tapi kalau seandainya penegak hukumnya memang sudah tidak terhormat, tidak tahu malu, tidak tahu diri, pasti mengeluarkan putusan-putusan yang tidak terhormat. Nah, itu masalahnya. Apakah tindakan mengeluarkan? Nah, ada dua nih, saya kasih contoh ya. Dalam perkara Pina Cirebon 2016 perkara itu, nah diputus 2017, ya, putusannya ada. Apakah teman-teman semua bisa berarti ada putusan dua nih, putusan pengadilan sama putusan Jawa Barat mengenai DPO. Kira-kira dua putusan ini apakah semuanya terhormat? Apakah salah satunya terhormat? Atau dua-duanya terhormat? Atau dua-duanya tidak terhormat? Atau salah satunya tidak terhormat? Nah, coba teman-teman silahkan dipikirkan. Jadi putusan pengadilan, coba teman-teman silahkan dipikirkan. Jadi putusan pengadilan yang buat dengan cara-cara dengan menghilangkan dua DPO, kira-kira itu terhormat nggak? Kasus Soreang itu orangnya mana Pak? Kasus Soreang itu ada di TikTok saya itu, namanya Salman Al-Farisi, Muhammad Salman Al-Farisi. Yang kedua Kang Maman, yang ketiga Kang Mamat, nah yang ketiga Kang Mulyadi. Jadi ada, ini saya belum dapat fotonya, Kang Mamat sudah ada fotonya, Salman sudah ada fotonya, saya sudah masukin fotonya. Yang keempat ini sih sudah masukin fotonya semua, tapi saya minta fotonya satu persatu nanti sama keluarganya. Nah, mungkin saya hari Jumat akan ke Bandung, minta foto-fotonya langsung biar bisa saya dalami lagi. Apakah yang terhormat Bang sebaiknya memalukan? Ya, betul. Jadi apakah mereka terhormat atau tidak? Ya, kita kembalikan ya. Kita kan bisa menilai. Korban Soreang itu yang mana? Oh, itu orangnya mana? Ya itu, fotonya Salman itu ada, Salman Al-Farisi. Kan sudah saya kasih tuh. Fotonya dia lagi main bola. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah pemain bola yang tergabung di dalam seri Liga Jawa Barat. Ya, aku kurang paham hukum, tapi menurutku janggal DPO 2 hilang. Ya Bang, bagaimana besok sidang? Besok sidang jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, acaranya mediasi. Kalau besok mediasi tidak menemui jalan keluarnya, ya saya dan teman-teman akan mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap Kapolda Jawa Barat. Ya. Jadi saya sudah ngambil keputusan. Kalau besok tidak ada kesepakatan
antara kami dan Kapolri, antara penggugat dan penggugat untuk membuka CCTV dan handphone, maka dalam hitungan besok atau lusa saya akan daftarkan permohonan pra peradilan dan saya akan lawan Kapolda Jawa Barat.